inilah yang disebut dengan sebentar. Tabel ya, tabel distribusi frekuensi. Oke, sebetulnya sampai sini aja cukup nih, sampai yang sini doang aja cukup nih ya. Ini 1 sama 2 ini udah cukup. Disebut sebagai tabel distribusi frekuensi ya. Kalau ini lengkap nih, ada relatif dan kumulatif. Mau tambahkan distribusi frekuensi, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif boleh. Dari data apa? Skor ujian misalnya gitu. Ya. Nah, sedangkan jadi kita bisa melihat bahwa distribusi frekuensi ini, tabel ini ya, atau distribusi frekuensi ini cukup apa teman-teman, membantu ya, karena kita kan mengorganisir ya, jadi memudahkan kan ya enggak, data yang tadi 30 itu menjadi lebih sederhana ya kan, jadi lebih sederhana kan dibuat seperti ini. Kalau tadi teman-teman lihat begini, pusing nggak? Pusing Pak. Ya kan, tapi ketika dibuat distribusi frekuensi begini kan teman-teman jadi merasa ada informasi ya, kelihatan ada apa namanya pola ya nggak, polanya ada kan, pola datanya kelihatan nggak? Kelihatan Pak, jadi lebih rapih juga Pak. Ya kan, kecenderungannya lah, tren kecenderungan, tapi nanti dibikinnya pakai ini, pakai tabel satunya lagi, misalnya teman-teman bisa pakai histogram. Jadi histogram itu ya teman-teman buat misalnya pakai histogram ya, histogram, tinggal buatkan aja di sini apa namanya, grafik ya, XY gitu. Nah, ini di sininya frekuensi di sumbu Y-nya. Frekuensi di sininya apa di sininya? Variabel ya, atau nilai data ya. Atau skor di situ konteksnya. Apa? Skor ya. Nilai ujian lah gitu. Anda buat di sini nih. Jadi sebagai contoh, kalau di histogram, nah makanya tadi ada nilai tengah ya, nilai tengah. Nilai tengah tadi sudah kita bahas nggak? Udah kan? Nah, nilai tengah. Nilai tengah itu nanti yang Anda buat ya, buat nanti tengah-tengah dari si histogramnya. Di sini 45, 54 ya. Jadi kalau 45 tambah 54 dibagi 2 berapa ya? Kita buat nilai tengah ya. Nilai tengahnya, nilai tengah. Nilai tengah jadi jelek ini tulisan. 44,5 Pak. 44,5. Ini berapa? Ya, 10. Kalau mau dimulai dari tadi berapa? 45 ya. Nah, kan nilai tengahnya adalah 44 setengah. Ya kan? Di sini 44 setengah misalnya, 44 setengah gitu. Ya, karena dia lebarnya harus 10, berarti ke sini 5 satuan gitu ya, ke sini 5 satuan. Nah, baru dibuat histogramnya gitu. Berapa yang 44 setengah nilainya? 3 gitu ya. 3 0 1 0 ini kegedean 1 2 3. Sini lah. Ya, nah di sini 3. 0 1 2 3 gitu ya. Nah, di sini. Jadi ukuran histogramnya segini. Gitu. Ya. Ini untuk yang kelas pertama. Oke. Nah, kelas keduanya, karena histogram itu nggak boleh ada terpisah ya, histogram itu. Kalau bar chart baru diagram batang boleh dia ada. Kalau histogram nggak boleh, dia langsung nyambung nih. Karena bisa untuk yang continue. Ini kan apalagi nih datanya continue ya nggak? Ya kan nilai bisa ada komanya. Jadi di sini yang keduanya berapa? Nilai tengahnya 59, setengah ya? Betul? Nah, di sini 59, setengah gitu.
Ini pun lebarnya adalah 10, sama ya. Berapa frekuensinya? 7 gitu ya. Jadi di sini kok berubah? Mana pennya? Tiga, 4, ya bisa di sini 4, 5, 6, 7 gitu. Sampai sini gitu. Gitu ya. Nah, nanti yang dihubungkan kalau mau pakai yang apa namanya? Polygon, nanti ini garis ini nih. Nilai tengahnya ini ya. Kalau mau dihubungkan pakai garis gitu ya. Jadi kalau pakai garis nanti saya pakai warna yang berbeda lah. Terus begitu ya. Kelas berikutnya berapa? Nanti kita cepat aja nih. Kelas berikutnya adalah 7 juga sama ya. Berarti di situ sama. Ya, segitu. Terus 6 ya. 6 mungkin di bawahnya sini lah, 6. Ini nanti yang ditulis nilai tengahnya ya, nilai tengahnya. Terus 5, 2. 5 di sini. Ya, sama 2. 2 di sini. Nah, nanti teman-teman hubungkan garisnya itu ya dengan poligon namanya. Ini kebetulan puncaknya ada 2 kelas ya. Nah, nanti dihubungkan begini. Nah, jadi kalau misalnya ini dari sini mulainya ya. Nah, teman-teman garisnya hubungkan ke sini nih ya, ke tengah nih. Tengah. Ini pun sama ke tengahnya gitu ya. Poligonnya gitu. Ini kebetulan di sini ada 2 yang sama, jadi begini ya, titik sini tengah. Kemudian turun ke ini tengah juga. Kemudian turun ke sini tengah ya. Turun lagi ke sini ke tengah-tengahnya gitu. Ya, baru ke taruhlah tengah-tengahnya di sini ya. Jadi turun ke bawah. Nah, gitu. Ya, ini namanya histogram. Ya, histogram yang kotak, yang persegi panjang ini ya, yang kayak batang. Dan ini poligon nih. Ini poligonnya. Ya kan? Nah, kalau untuk yang kumulatif nanti biasanya bentuknya ya, teman-teman, kalau ini dibikin kumulatif ya. Biasanya bentuknya itu ya, kalau teman-teman nanti coba buat ya dari, nah ini dari tepi kanan, tepi kelas bawah sama atas nih ya. Kalau ini tadi kan dari nilai tengah ya, berdasarkan nilai tengah nih untuk sumbu X-nya berdasarkan nilai tengah untuk X-nya. Kalau ini X-nya berdasarkan tepi kanan atas dan bawah ya. TKB dan TKA. Begitu ya. Jadi nanti skalanya disesuaikan, misalnya untuk yang ini tepi kanan bawahnya adalah 4,5 ya. 4,5 nih kan. Sorry, kok 4,5. 4. Ini teman-teman kenapa ngasih tahu ke saya 4,5 ini? Nilai tengah. Ini nilai tengah itu 45 tambah 54 dibagi 2 ya. Kok jadi 4,5 tadi? Tadi 45 tambah 54 bagi 2, Pak. Bapak bilang gitu, Pak. Bagi 2, segitu nilainya 44,5 ya? Ya, 45 ditambah 54. Terus bagi 2. 72 harusnya. 72.
Bentar, itu udah dibagi 2 ya? Iya. 49,5 mungkin. 49, berapa? 5. Bukan 44,5 kan? 49,5. 49 ini harusnya. Ya, jadi maaf ya, tadi yang di sini tadi saya nggak concern. 99 bagi 2. Ini 49 ya, 49,5. Nah, kalau di sini baru 44,5 mulainya mulai dari 44,5 ya. Nah, 44,5 itu tadi 3 kan 10% ya, 10%. Jadi kalau dibuat ininya bedanya nanti kalau di sumbu, kalau yang histogram itu dia frekuensi ya, frekuensi. Kalau di namanya nanti tuh ini OGIF ya, OGIF. Saya tulis OGIF nggak ya di mind mapnya? Ada ya, polygon OGIF nih. Ya, ada OGIF. Nah, ini namanya OGIF, ininya grafiknya ya. Nah, OGIF itu teman-teman di sini persentase. Jadi sumbu Y-nya itu ya FR ya. Frekuensi relatif. Jadi misalnya Anda buat skala ya 10% ya sampai persepuluhan lah ya, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ya, 80, 90, 100 gitu ya. Nah, sampai segitu. Ya. Jadi kalau di sini apa namanya, kan kenapa harus dari tepi bawah ya? Jadi nilai yang dari mulai sini dihitung ya, dihitung. Jadi kalau andaikan nanti ada nilai misalnya 4,5 ya, atau 44,6, dihitung nggak sama Anda masuk kelas 1? Masuk ya, masuk ke kelas yang pertama. Oke, makanya dari situ mulainya. Ya. Yang sebelum 44,5 nggak dihitung, jadi kita anggapnya di sini 0 aja. Mulainya dari 0 ya, dari sini. Nah, ini dia kan nilainya berapa? 10% ya tadi yang kelas pertama. 10 kan? Nah, dari sini. Ya. Sorry, dari 1 ini berarti 9. Iya ya, dari situ. Jadi ini saya buat 0, di sini 0 ya. 0. Mulai dari ya dari sinilah kita buat ya 0. Kemudian setelah 44,5, kemudian 54,5 ya. Nah, baru kemudian 54,5 di sininya. Ya. 54,5. Terus gitu ya. Ini berapa? 64,5 gitu. Nah, begitu terus ya. Jadi nanti kalau ini di sini ya 10% ya. Ini di sini kemudian setelah kita lihat 2 kelas pertama 33%. Nah, 33 ada di mana? 33 ada di sini ya. 33 ini kan 40. Ya, sekitar di sini lah. Ya, di sini. Kemudian yang 3 kelas pertama berapa? 56%. Nah, 56 di situ. 40, 56. 40, 50, 6%. Nah, di sini lah, kurang lebih. Miring, maaf. Gitu ya. Kemudian 74,5 ya. 74,5 terus 84,5 100
94,5 gitu ya. 94,5. Gitu. Ya, ini sampai 100. Jadi kalau ini berarti 4 kelas pertama 76. Nah, 76 ya, 76 itu berarti 40, 50, 60, 70 ya. 76 di sini kurang lebih. Itu ya. Nah, kemudian 84 berarti berapa? 93 ya. 93, 80, 90. 93 di sini. Ya. Nah, 100% baru di sini. Ya. Nah, kalau ditarik ini 1, 2, 3 ya. Yang 4, 5, 6. Ya, kurang lebih bentuk garisnya begitu ya. Jadi ini 10% ya. Ini kalau ditarik dari sini berarti bentuknya begini ya. Kenapa nggak mau? Nah, begitu ya. Ini yang disebut dengan ogive ya. Poligon ya. Yang ogive ini. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini sudah semuanya. Jadi ini untuk yang kumulatif ya, ini ogive. Jadi kita sudah buat yang histogram ya. Ini berdasarkan tadi apa? Nilai tengah ya, nilai tengah. Ini berdasarkan tepi kelas ya. Tepi kelas. Gitu. Begitu ya.